perhatian bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Terdapat ribuan pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman suku bangsa. Anak-anak, Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba perhatikan peta Indonesia ini. Beberapa suku bangsa yang terdapat di Indonesia adalah suku Batak dan Minangkabau dari Pulau Sumatera, suku Jawa dan Sunda dari Pulau Jawa, suku Dayak dari Pulau Kalimantan, suku Bugis dari Sulawesi Selatan, suku Bali dari Pulau Bali, suku Ambon dari Maluku, suku Sasak dari Nusa Tenggara, dan suku Asmat dari Papua. Selain suku bangsa, agama pun sama beragamnya di Indonesia. Terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia untuk dianut oleh masyarakatnya, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, saat ini agama Islam adalah agama yang dianut paling banyak oleh setiap agama yang diakui ini memiliki aturannya masing-masing dalam menjalankan ajarannya, yang tentu saja aturannya berbeda antara satu agama dengan agama lainnya. Perbedaan yang ada ini tentu bukan alasan untuk memecah belah dan saling mengucilkan, tetapi justru dijadikan sebagai alat pemersatu dan alat untuk memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Maka dari itu, supaya dapat hidup dengan sejahtera dan damai, penting sekali masyarakat Indonesia untuk hidup dengan menjaga kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah bentuk hubungan antara manusia beragama yang damai karena adanya sikap toleransi, saling menghargai, serta sikap tidak membeda-bedakan. Menjaga kerukunan umat beragama perlu dilakukan semua orang karena merupakan salah satu penerapan. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, dan tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Faktor ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan.
masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Faktor keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Keragaman suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan bangsa kita. Kita harus bangga atas keragaman itu. Oleh karena itu kita harus saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Video ini semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita.